Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Dewi Setiawati dengan NIM E10322010111. Di sini saya akan menyampaikan tentang review bab 1 yang berjudul Konsep Dasar Teori Pembangunan dalam Perspektif Diakronis. Pembangunan sering dirumuskan sebagai proses perubahan yang direncanakan dari natu situas nasional yang satu ke situasi yang lain, yang dinilai lebih tinggi. Dengan kata lain, pembangunan menyangkut proses perbaikan. Batasan pembangunan yang nampaknya bebas dari kaitan tata nilai tersebut di dalam realitasnya menimbulkan interpretasi yang seringkali secara diametrik bertentangan satu sama lain, sehingga mudah menimbulkan kesan bahwa realitas pembangunan pada hakikatnya merupakan sumber perbedaan pendapat. Ini pun beraneka ragam, mulai dari perbedaan dalam perspektif pada tingkat filsafat sampai kepada perbedaan penilaian atas pembangunan sebagaimana diwujudkan oleh umpan balik pembangunan itu sendiri. Aliran dalam pembangunan ini dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah aliran klasik dan indikator sosial. Masa-masa setelah Perang Dunia II ditandai oleh timbulnya kembali masalah yang telah pula menjadi titik perhatian para negara dan ahli ekonomi pada abad ke-17, yaitu bagaimana menjamin perbaikan secara hidup perbaikan tingkat-tingkat hidup di dalam indikator ekonomi, yaitu meningkatkan pendapatan nasional atau pendapatan per kapita terus-menerus. Secara nyata, indikator ekonomi murni dan bangsa-bangsa sebagai resmi badan tersebut dalam ukuran waktu dasawarsa pembangunan. Indikator pembangunan terutama sekali dinyatakan dalam angka pertumbuhan tahunan atau produk nasional bruto yang biasa disingkat PNB sebesar 6%. Angka pertumbuhan per kapita PNB digunakan untuk mengukur kesejahteraan ekonomi penduduk, yaitu beberapa banyak barang dan jasa. Aliran kedua, aliran ekonomi politik neoklasik. Ketimpangan baik yang berlingkup global maupun yang bersifat rasional ini mendorong para negarawan dan ilmuwan untuk konsep pembangunan yang lebih adil. Yang pertama, yang berintegrasi global berbayar mendukung aliran ekonomi politik neoklasik yang banyak dilakukan oleh yang dikemukakan oleh agar setiap argin menekan mengembara hidup yang dapat oleh yang melimbangi desa dan pendidikan setiap negara minimal bagi masing-masing kebutuhan dasar dengan mendata sumber hari dana yang diminta. Sumber hari dasar hidup minimal negara dapat memperkirakan rakyat yang berada di bawah garis maksol. Aliran yang ketiga adalah aliran neoekonomi. Di balik angka-angka GNP datang dari mereka yang diidentikan sebagai pencetus indikator pembangunan neoekonomi. Meskipun corak ekonomi masih jelas dalam konsep mereka, namun ada perubahan fundamental di dalam cara memberikan makna pertumbuhan ekonomi itu. Jika dibandingkan dengan ide pendukung indikator, neoekonomi ini menegaskan bahwa ada 3 hal yang perlu dikembangkan tentang pembangunan sendiri, yaitu apa yang terjadi di tengah dengan dampak, dan apa yang terjadi di tengah dengan pemberitahuan. Aliran keempat yaitu aliran pembangunan berwajah manusiawi. Aliran ekonomi politik neoklasik maupun aliran neoekonomi telah memberikan koreksi yang cukup mendasar terhadap konsep pembangunan ekonomi klasik. Namun di dalam pencarian konsep pembangunan, yang kedua adalah upaya
Paradigma dalam pembangunan. Upaya pembangunan negara sedang berkembang atau NSB diidentikan dengan upaya meningkatkan pendapatan per kapita atau populer disebut strategi pertumbuhan ekonomi. Semula yang beranggapan yang membedakan antara negara maju dengan NSB adalah pendapatan rakyatnya. Dengan ditingkatkannya pendapatan per kapita diharapkan masalah-masalah seperti itu, pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan distribusi pendapatan yang dihadapi NSB dapat dipecahkan, misalnya melalui apa yang dikenal dengan dampak merembes ke bawah. Indikator berhasil tidaknya pembangunan semata-mata dilihat dari meningkatnya pendapatan nasional atau GNP per kapita real dalam arti tingkat pertumbuhan pendapatan dalam harga konstan atau setelah dideflasi dengan indeks harga harus lebih tinggi dibandingkan tingkat pertumbuhan penduduk. Fenomena ini terlihat dari pemikiran-pemikiran awal mengenai pembangunan, seperti teori Harold Domar, Arthur Lewis, W.W. Dosrow, atau yang lainnya. Sepanjang dasawarsa 1950-an, sementara pembangunan ekonomi diidentikan dengan pertumbuhan ekonomi. Ekonomi pembangunan sebagai cabang ilmu ekonomi yang relatif baru memusatkan perhatian pada faktor-faktor pertumbuhan ekonomi. Paham developtis gaya Eropa ini ditandai dengan munculnya kapitalisme, naiknya masyarakat borjuis sebagian kelas sosial yang dominan, relatif berhasilnya revolusi industri dan diperkenalkannya pertumbuhan sebagai ide perkembangan masyarakat. Tradisi pemikiran arus utama mainstream Eropa diterjemahkan lebih lanjut oleh liberal, strategi kapitalis negara. Para proponen strategi pertumbuhan dengan distribusi atau restribusi dari pertumbuhan pada hakikatnya mengajukan NSB agar tidak hanya memusatkan perhatian pada pertumbuhan ekonomi atau memperbesar ekue pembangunan. Mempertimbangkan pembangunan tersebut, situasi ini bisa diwujudkan dengan kombinasi strategi seperti meningkatkan kesempatan kerja, investasi modal manusia, perhatian pada petani kecil, sektor informal, dan pengusaha ekonomi lemah. Dengan juga namun bagaimana distribusi kue atau kata lain, syarat utamanya adalah orientasi pada sumber daya manusia atau ada yang menyebut sebagai orientasi populisme dalam pembangunan. Yang kedua, paradigma baru dalam pembangunan. 1. Strategi proponen strategi pertumbuhan dengan distribusi atau distribusi dari pertumbuhan pada hakikatnya menganjurkan NSB agar tidak hanya memusatkan perhatian pada pertumbuhan ekonomi memperbesar kue pembangunan tersebut. Strategi yang pertama yaitu strategi kebutuhan pokok embrio atau pendekatan kebutuhan pokok bermula dari program ILO atau International Labour Organization pada tahun 1969 dan deklarasi tentang prinsip-prinsip dan program aksi strategi kebutuhan pokok dalam pembangunan pada Konferensi Dunia tentang Kesempatan Kerja. Strategi yang kedua adalah strategi pembangunan mandiri atau strategi pembangunan mandiri agaknya berkaitan dengan strategi pertumbuhan dengan distribusi. Strategi ini memiliki pola motivasi dan organisasi yang berbeda. Strategi yang ketiga, strategi pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan ini atau development muncul ketika isu mengenai lingkungan muncul dari dasawarsa 1970. Pesan utamanya adalah bahwa tata dunia atau lama tidak akan menguntungkan apabila sistem biologis alam yang menopang ekonomi dunia tidak memperhatikan. Sinyal pertama mengenai batas pertumbuhan adalah laporan dari Club of Rome pada tahun 1972. Strategi berdimensi etnik, strategi atau development bermula muncul dari konflik antar isu antar artis. Paradigma kedua, paradigma pembangunan utopis atau normatif. Banyak makna pembangunan yang ditentukan oleh para ahli berdasarkan pengalaman di berbagai negara dan studi yang mereka lakukan.
boleh dikata hampir setiap orang peduli dengan pembangunan sebagai tujuan yang diinginkan bagi negara dan penduduk di negara dunia ketiga. Namun begitu banyak interpretasi mengenai makna pembangunan. Sejarah pemikiran mengenai pembangunan memang diwarnai dengan evolusi makna pembangunan, dari pemujaan terhadap pertumbuhan hingga paradigma baru dalam pembangunan seperti pertumbuhan dengan distribusi, kebutuhan pokok, pembangunan mandiri, pembangunan berkelanjutan dengan perhatian terhadap alam, pembangunan yang memperhatikan ketimpangan pendapatan menurut etis. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.